Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Putri Rahayu dari kelas 7 Shift 2. Di sini saya ingin mereview artikel pengaruh elemen Brown Diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Di sini itu yang pertama ada motivasi atau isu penelitian, yaitu mengetahui laporan keuangan merupakan instrumen yang sangat penting menjadikan para manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara melakukan sebuah dengan begitu kecurangan dapat menarik para calon investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaannya. Nah, yang kedua itu ada research gap. Research gap itu peneliti yang dilakukan oleh Analysia et al. 2016 itu stabilitas keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Rengganis, Sari, Budi Asi, Wirajaya, dan Suprasto pada tahun 2019 menunjukkan bahwa stabilitas keuangan itu tidak memiliki pengaruh terhadap penipuan laporan keuangan. Variabel tekanan eksternal yang dilakukan secara teliti oleh Indarto dan Gozali pada tahun 2016 memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisha et al. Tahun 2016 yang dinyatakan bahwa variabel eksternal itu tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan variabel target keuangan itu yang diteliti oleh Rengganis et al. Tahun 2019 itu menunjukkan pengaruh positif terhadap kecurangan keuangan. Nah, selanjutnya itu ada fenomena. Secara umum, fenomena itu kecurangan akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan pendeteksian. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan itu yaitu adanya kelemahan pada pengendalian internal. Nah, kritiknya itu pada poin motivasi atau isu penelitian pada research gap dan fenomenanya ini tidak terdapat kritik karena penulis sudah menjelaskan secara jelas mengenai motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada artikel-artikel utama dalam penelitian. Yang pertama itu ada teori Casey pada tahun 1953 yang diteruskan oleh Skousen et al. Pada tahun 2008. Ada 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan Brown, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization yang disebut Brown Triangle. Nah, menurut Wolf dan Hermanson pada tahun 2004 menyatakan bahwa masih terdapat satu faktor tambahan untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian Brown, yaitu capability, sehingga 4 faktor tersebut dinamakan Brown Diamond. Nah, kalau menurut Shelton yang pada tahun 2014 itu menyatakan tekanan atau pressure itu sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena bebas keuangan. Nah, menurut Jensen dan McClick tahun 2019-76 ini menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Nah, sedangkan menurut Black Lawn Dictionary 8 tahun ed 004 fraudulent misstatement adalah suatu laporan atau pernyataan yang diketahui ketidakbenarannya atau dibuat secara ceroboh tanpa menyadari atau peduli apakah laporan itu benar atau salah dan dimaksudkan untuk mempengaruhi orang yang menggunakan laporan tersebut sehingga orang tersebut menderita kerugian. Nah, kritiknya ini peneliti ini kurang banyak menambahkan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian sehingga kurang menjelaskan yang terjadi pada penelitian yang sedang diteliti. Nah, selanjutnya itu ada perumusan masalah. Yang pertama itu
Apakah stabilitas keuangan atau financial stability-nya itu berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Nah, yang kedua, apakah tekanan eksternal atau external pressure itu berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah target keuangan atau financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Nah, yang keempat, apakah kondisi industri atau nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah ineffective monitoring itu berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keenam, apakah opini audit itu berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang terakhir, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Nah, kritik di sini itu peneliti telah menuliskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah dijelaskan secara detail sehingga membantu pembicara mengetahui apa saja yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Nah, selain itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan atau financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal atau external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui target keuangan atau financial target terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui kondisi industri, nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, untuk mengetahui opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, kritiknya itu peneliti ini telah memasukkan tujuan penelitian secara jelas. Tujuan yang dijelaskan itu secara mendetail sehingga membantu membaca mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Nah, selanjutnya itu ada apa saja grand teori yang digunakan. Yang pertama itu ada teori keagenan, yaitu hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Nah, pihak manajemen ini diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen mempertanggungjawabkan upayanya kepada pemegang saham. Nah, yang kedua itu ada teori Frown Triangle. Menurut Donald Kizzy pada tahun 1953 yang menyimpulkan bahwa Frown mempunyai 3 sifat umum, yaitu pressure atau tekanan adalah dorongan orang untuk melakukan sebuah kecurangan. Pada umumnya tekanan ini muncul karena kebutuhan atau masalah finansial, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Yang kedua itu ada opportunity atau kesempatan yang peluangnya itu terjadinya memungkinkan kecurangan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada kecurangan. Pada dasarnya ada dua faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk adanya kecurangan. Melakukan mengendalikan pertama itu sistem internal yang lemah dan data kelola organisasi yang buruk. Nah, yang keempat itu ada rasionalisasi, yaitu akan terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitasnya yang mengandung kecurangan. Yang selanjutnya itu ada teori Frown-Diamond, yaitu suatu bentuk penyempurnaan dari teori Frown Triangle oleh Kizzy tahun 1953. Frown-Diamond ini sebenarnya memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen yang terdapat dalam Frown Triangle,
tapi ada satu elemen yang ditambahkan oleh pada Frown Diamond ini, yaitu elemen kemampuan atau capability. Capability itu upaya seseorang dalam melakukan tindak kecurangan demi tercapainya tujuan tertentu. Nah, kritik pada Frown Diamond ini merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori Frown Triangle yang dilakukan oleh Kinsey tahun 1953. Frown Diamond ini sebenarnya memiliki elemen yang sama yang terdapat dalam Frown Triangle, namun ada satu elemen yang ditambahkan, yaitu elemen kemampuan. Nah, selanjutnya itu ada kerangka konseptual, yaitu kecurangan laporan keuangan pada variabel Y. Yang pertama itu ada financial stability sebagai variabel pertama. Yang kedua, external pressure sebagai variabel X2. Yang ketiga, financial target sebagai variabel X3. Yang keempat, nature of industry sebagai variabel X4. Yang kelima, ineffective monitoring sebagai variabel X5. Dan yang keenam, ada opini audit sebagai variabel X6. Dan yang terakhir ada pergantian direksi sebagai variabel X7. Nah, setelahnya ada hipotesis penelitian. H1 itu sebagai financial stability berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H2, external pressure berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H3, financial trigger berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H4, nature of industry berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H5, ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H6, opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H7, pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, kritik pada hipotesis ini itu redaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas, menjelaskan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependennya, dan didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitiannya. Selanjutnya itu terdapat metode penelitian yang digunakan, yaitu ada rancangan penelitian, yaitu studi kausal. Studi kausal itu studi yang menggambarkan hubungan antara variabel independen yang mampu mempengaruhi variabel dependennya. Metode analisis ini digunakan pada metode regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya itu ada definisi operasional variabel. Financial stability itu yaitu a change. External pressure-nya itu debt to asset ratio. Financial target-nya itu ROA. Nature of industry-nya itu inventory. Effective monitoring itu BDOUT. Nah, opini auditnya itu perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas sama dengan 1, dan perusahaan yang mendapat selain opini tersebut sama dengan 0. Nah, pergantian direksi itu terdapat perubahan direksi perusahaan itu sama dengan 1. Jika tidak terdapat perubahan direksi, maka sama dengan 0. Teknik penarikan sampelnya itu purposive sampling. Perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Unit analisisnya itu terpilih 13 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 171 perusahaan. Jenis datanya itu data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dan studi kausali dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Uji kelayakan modelnya itu pengujian uji berpasangan 2 model. Nah, metode analisis datanya itu metode analisis regresi data panel.
Nah, selanjutnya di sini ada persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Kalian sudah bisa melihat sendiri di sini rumusnya. Nah, kritiknya itu peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakannya itu analisis regresi data panel dengan bantuan software Aview 9.0 pada halaman 45 yang terdapat di dalam buku. Selanjutnya itu ada analisis statistik deskriptif. Nah, kalian bisa melihat sendiri analisisnya, ada uji Kaunya, ada uji Hausmann-nya. Selanjutnya ada uji Lagrange multiple-nya, ada uji asumsi klasiknya, yaitu yang pertama ada uji multikolinearitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga itu uji hipotesis. Nah, setelah itu di sini terdapat pembahasan hasil penelitian. Yang pertama itu analisis statistik deskriptif itu telah jelas digambarkan dan dijelaskan oleh peneliti dalam penelitian ini. Hasil uji kelayakan modelnya juga peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu fixed effect model dalam regresi data panel. Dan uji hipotesisnya itu setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Kritisinya ini penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait statistik deskriptif hingga hasil ujian kelayakan model dan uji hipotesisnya. Nah, selanjutnya kesimpulan, keterbatasan dan implikasi. Kesimpulannya itu sudah cukup jelas. Peneliti sudah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Nah, untuk keterbatasan penelitiannya, peneliti telah memberikan penjelasan terkait keterbatasan penelitian secara spesifik. Implikasinya, peneliti telah menuliskan implikasi penelitian untuk peneliti selanjutnya, investor dan calon investor sebagai masukan bagi perusahaan terkait antisipasi untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang tepat, dan jika materi yang saya jelaskan kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.